Permisi, pelajaran Bapak. Ya, Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Baik, silahkan keluarkan LKS dan buka buku halaman 27. Baik, sambil kalian membuka buku LKS, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Amin, Hadir. Akbar, Hadir. Brian, Hadir. Ferdihan, Hadir. Aswin, Hadir. Nugraha. Hadir, Pak. Baik, hadir semua ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi fluida. Ada yang tahu fluida terdiri dari beberapa macam? Dua, Pak. Ya, benar sekali, terdiri dari dua macam. Ada yang bisa menyebutkan? Fluida dinamis, Pak. Ya, benar. Yang pertama yaitu fluida dinamis. Satunya lagi, ada yang bisa menyebutkan? Fluida statis, Pak. Nah, benar. Fluida statis. Nah, pada materi fluida itu terbagi menjadi dua macam, yaitu fluida dinamis dan fluida statis. Namun, pada kali ini kita akan mempelajari materi fluida dinamis. Fluida dinamis biasanya disebut dengan hidrodinamika. Hidrodinamika. Ada yang bisa menyebutkan arti dari hidrodinamika? Mengalir, Pak. Ya, benar. Fluida yang mengalir. Mengalir. Tahu bergerak. Ya, benar sekali, bergerak. Jadi, hidrodinamika adalah ilmu yang mempelajari fluida yang mengalir atau bergerak. Nah, pada fluida dinamis itu terbagi menjadi 3 sifat. Ada yang bisa menyebutkan? Tidak kompresibel. Ya, yang pertama yaitu tidak kompresibel. Maksud dari tidak kompresibel, ada yang mengetahui maksud dari tidak kompresibel? Kurang tahu, Pak. Ya, tidak volume, tidak berpengaruh volume pada tekanan. Pada tekanan. Nah, sifat yang kedua yaitu Tidak kental. ya, benar. Tidak kental atau non viskositas. Ada yang tahu dari arti tidak kental atau non viskositas? Nah, tidak kental atau non viskositas yaitu tidak mengalami gesekan. Mengalami gesekan pada pipa saat fluida mengalir. Fluida mengalir. Dan sifat yang ketiga yaitu Aliran stasioner. ya, benar. Aliran stasioner. Ada yang bisa menyebutkan maksud dari aliran stasioner? Ya, kecepatan, massa jenis, tidak terpengaruh oleh waktu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari pada fluida dinamis yaitu penerapan Bernoulli. Ada yang bisa menyebutkan asas dari penerapan Bernoulli? Jumlah tekanan, Pak. Ya, benar. Jumlah tekanan yang kita simbolkan dengan P. Lagi? Energi kinetik persatuan volume. Ya, energi kinetik persatuan volume. Dapat kita simbolkan dengan PV kuadrat. Ada lagi? Energi potensial persatuan volume. Ya, energi potensial persatuan
volume. Disimbolkan dengan Rho GH, yaitu mempunyai nilai yang sama. Nilai yang sama. Sehingga dari asas ini dapat kita simpulkan yaitu bahwa P ditambah PV kuadrat ditambah Rho GH sama dengan konstan. Dan apabila terdapat dua persamaan dapat dituliskan bahwa P1 ditambah PV1 kuadrat ditambah Rho GH1 sama dengan P2 ditambah PV2 kuadrat ditambah Rho GH2. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari dari penerapan Bernoulli dapat diterapkan menggunakan tabung bocor. Oke, tabung bocor dapat digambarkan seperti ini. Ini ibaratkan sebuah air dan ini sebuah lubang. Nah, pada ini dapat kita beri simbol dengan V dan ini X. Nah, ada yang tahu dari tabung bocor kita dapat menghitung apa? Menentukan kecepatan, Pak. Ya, benar. Yang pertama yaitu menentukan kecepatan. Menentukan kecepatan. Untuk menentukan kecepatan dapat ditulis rumus bahwa V sama dengan akar 2GH2. Dan yang kedua, ada yang bisa menyebutkan? Ini Pak, untuk menentukan pancaran terjauh. Ya, benar. Yaitu pancaran terjauh. Pancaran terjauh. Dapat kita cari, disimbolkan dengan X, dapat dicari dengan 2 akar H1 dikali H2. Nah, untuk ini dapat disimbolkan dengan H, yaitu ketinggian dari tabung tersebut. Dan dari lubang ke bawah itu dapat kita simbolkan dengan H1, sedangkan dari lubang ke atas itu dapat kita simbolkan dengan H2. Nah, untuk agar kalian dapat mempelajari penerapan Bernoulli lebih lanjut, Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama, Amin, Berian, dan Ferdihan itu kelompok 1. Dan yang kedua yaitu Nugraha, Akbar, dan Haswin itu kelompok 2. Nah, pada tugas kelompok itu kalian akan mempraktikum sendiri tentang tabung bocor. Dan apabila masih ada pertanyaan atau yang tidak jelas, silahkan tanyakan ke Bapak. Mengerti? Mengerti, Pak. Pak. Baik. Silahkan kalian duduk per kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan, ada yang mau memimpin doa? Saya Bu. Ya, silakan berdoa. Marilah kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Mbak Syifa sudah memimpin doa. Pada pagi hari ini kita akan melakukan praktikum fluida dinamis. Sebelumnya, apakah ada yang mengetahui apa itu fluida dinamis? Ya, silakan Mbak Zara. Fluida dinamis adalah fluida yang bisa bergerak. Ya, benar. Lebih tepatnya, fluida dinamis itu, fluida sendiri itu zat cair atau gas yang bisa bergerak dan memiliki kecepatan yang konstan. Nah, apakah anak-anak siap melakukan praktikum pada pagi hari ini? Siap Bu. Ya. Apakah kalian sudah membawa alat dan bahan yang Ibu jelaskan minggu kemarin? Ya, silahkan dikeluarkan ya. Yang bisa menjelaskan sebetulnya alat dan bahan yang dibutuhkan apa saja? Botol, Ya, penggaris, ya, spidol, ya, gunting, ya, plester. ya. Sebelum memulai praktikum, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana langkah-langkah untuk memulai praktikum fluida dinamis. Nah, kita ibaratkan ini botol ya. Nah, ini botol 1,5 liter. Kan
memiliki ketinggian. Nah, kita ukur ketinggian botol terlebih dahulu. Langkah pertama ya. Lalu kita menentukan ketinggian lubang yang akan kita beri lubang. Nah, untuk praktikum kali ini kita memberi 2 ketinggian terlebih dahulu ya. Bisa diukur ini tinggi botolnya berapa? Sampai sini aja, sampai sini. 29 cm ya. 29 cm. Untuk praktikum kali ini Ibu akan menentukan H1-nya berapa ya? 19. Untuk H2-nya berarti sisanya berapa anak-anak? Ya, benar. Pintar Mbak Zara. 10. Ini H2 ya. Nah, untuk langkah kedua kita memberi nama di botol H1 dan H2. Silahkan boleh dipraktekkan anak-anak. Sembilan dan 10. H1 10, H2-nya 19 cm. Nah, jadi langkah pertama dan kedua sudah kita tentukan ya. Sekarang kita tinggal bolongi H2 dan H1. Yuk dibolongi pakai gunting. Coba ya. Setelah itu kita plaster yuk, diplaster yuk. Yang bolongan ini. Terus nanti kita isi air. Untuk langkah selanjutnya, silakan salah satu siswa mengisi botol tersebut dengan air penuh ya. Mulai praktikum. Siapa yang akan mencatat? Nah, Mbak Zara. Untuk yang melakukan praktikum Mbak Syifa ya. Nah, nanti untuk data hasil pengamatannya berupa waktu aliran air dan kecepatannya. Silakan Mbak Zara ditulis ya Mbak Zara. Nah, kita mulai praktikum aja Mbak Syifa. Nah, apakah ada yang bisa mempresentasikan hasil praktikum hari ini? Silakan Mbak Zara. Jadi hasil praktikum kali ini adalah untuk H1 waktu yang dibutuhkan adalah 21 detik dan jangkauannya adalah 30 cm. Untuk H2 waktu yang dibutuhkan adalah 15 detik dan jangkauannya adalah 15 cm. Ya, terima kasih Mbak Zara. Silakan duduk. Mungkin Ibu cukupkan sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan Mbak Syifa. Saya sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Syifa dan Mbak Zahra. Mungkin Ibu cukupkan sekian pertemuan pada pagi hari ini. Ibu akhiri, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan melakukan tes evaluasi mengenai hukum Bernoulli. Ada beberapa pertanyaan, nanti yang bisa menjawab angkat tangan ya. Ya Bu. Untuk pertanyaan pertama, ada yang bisa menjelaskan tentang bunyi hukum Bernoulli? Saya Bu. Ya, Hesti silakan. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Intinya adalah tekanan akan menurun jika kecepatan aliran fluida meningkat. Ya, bagus. Soal selanjutnya, ada yang bisa menjelaskan mengenai asas Bernoulli? Saya Bu. Ya, Nisa silakan. Asas
Asas Bernoulli adalah tekanan fluida di tempat yang kecepatannya tinggi lebih kecil daripada di tempat yang kecepatannya lebih rendah. Jadi semakin besar kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka tekanannya makin kecil, dan sebaliknya makin kecil kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka semakin besar tekanannya. Ya, bagus. Cukup sekian pertemuan kelas hari ini. Kalau ada yang ditanyakan boleh, silakan yang mau bertanya. Tidak ada, Bu. Tidak ada.